Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dewan juri yang terhormat serta rekan berpikir kami dari tim Pro, perkenalkan kami dari tim Abdul Haris Nasution berdiri pada posisi kontrak. Saya Lesmaria Maritosina Butar selaku pembicara pertama, rekan saya Lilis Mukaroma selaku pembicara kedua, dan Putri Dwi Utami selaku pembicara ketiga. Sekian dan terima kasih. Dewan juri yang terhormat serta rekan bermusyawarah kami dari tim Pro, saya Lesmaria Marito Sinabutar selaku pembicara pertama akan mendudukkan bangunan argumentasi kami, dan untuk pertama kalinya kami menyatakan bahwa kami tidak setuju dengan adanya pasal penghinaan terhadap presiden dan atau wakil presiden dalam KUHP baru. Solus Populi Suprema Lex. Kemakmuran dan kesejahteraan rakyat adalah hukum yang tertinggi dalam suatu negara. Dewan juri yang terhormat, pasal penghinaan terhadap presiden dan atau wakil presiden ini sudah menuai banyak pro dan kontra di dalam masyarakat jauh sebelum dimuat kembali di dalam KUHP baru. Ini ditunjukkan dengan beberapa kali uji materi yang diajukan ke MK, yakni pada tahun 2006, pada tahun 2007, yang mana putusan pada tahun 2006 menyatakan bahwa pasal ini inkonstitusional, dan kemudian pada tahun 2007 menyatakan bahwa diubahnya delik ini dari delik formil ke material, membuat pasal ini sah secara hukum. Kendati demikian, diubahnya sifat dari delik ini tidak menjawab permasalahan yang menjadi keresahan masyarakat, karena sejatinya pasal ini membatasi kebebasan berekspresi dan berpendapat, yang mana melanggar pasal 28E ayat 2 Konstitusi yang pada intinya menyatakan setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati dan nuraninya. Sehingga, guna mengawal dialektika untuk mencapai suatu perdebatan yang objektif dan komprehensif, di sini kami memiliki dua bangunan argumentasi untuk mendukung mosi pada hari ini. Yang pertama, pasal penghinaan terhadap presiden dan atau wakil presiden menghambat proses demokrasi yang mana merupakan sarana untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Hal ini dikarenakan, sebagaimana data yang kami lansir dari Litbang Kompas menunjukkan bahwa ada 41,5% responden merasa khawatir pasal penghinaan ini akan membatasi kebebasan berpendapat. Padahal, persoalan terpenting dari demokrasi adalah menjamin agar publik dapat mengontrol pembuatan keputusan, termasuk juga mengontrol para pembuat keputusan tersebut. Yang kedua, pasal ini mengingkari nilai konstitusi sebagaimana pasal 1 ayat 3 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum, yang mana salah satu ciri negara hukum adalah persamaan di mata hukum. Dewan juri yang terhormat, sebagaimana dikatakan oleh Profesor Barda Nawawi bahwasanya tujuan akhir dari kebijakan hukum pidana adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, sehingga pasal penghinaan terhadap presiden dan atau wakil presiden ini tidak sejalan dengan tujuan kebijakan hukum pidana, dan karenanya sekali lagi kami menolak dengan tegas adanya pasal penghinaan terhadap presiden dan atau wakil presiden ini di dalam KUHP baru. Sekian dan terima kasih. Ecum et bonum est leg legum. Apa yang adil dan baik adalah hukumnya hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang terhormat, rekan berpikir kami dari tim Pro, serta para hadirin yang saya hormati, izinkanlah saya, Lilis Mukaromah, selaku pembicara kedua yang akan memperkokoh bangunan argumentasi kami. Dewan juri yang terhormat, kemerdekaan berekspresi dan berpendapat merupakan salah satu hak yang fundamental yang diakui dalam sebuah negara hukum dan yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Di Indonesia, sebagai negara hukum, pasal mengenai kebebasan diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang pada intinya berisikan bahwa kebebasan berpendapat bisa disampaikan dan dikeluarkan seluas-luasnya. Dewan juri yang terhormat, APDC mengatakan salah satu ciri dari negara hukum yaitu equality before the law, di mana semua manusia setara di mata hukum. Jika pasal ini berdalih bahwa presiden layak mendapatkan sebuah hak istimewa ataupun privilege yang disebut hak inter pares, maka pasal penghinaan presiden ini tentunya bertentangan dengan ciri-ciri negara hukum yaitu equality before the law.
martabat presiden dan wakil presiden yang berhak atas protokoler. Tetapi, presiden yang dipilih oleh rakyat tidak dapat diberikan hak istimewa yang berakibat memperoleh tindakan dan perlakuan apabila substansinya adalah manusia yang harkat dan martabatnya sama di hadapan hukum. Merupakan kekeliruan yang sangat fatal dalam memahami primus inter pares, karena maksud dari yang pertama dari yang sederajat ini adalah hak-hak presiden untuk menunjang kinerjanya. Misalnya, hak presiden untuk mendapatkan pengawalan, hak presiden untuk mendapatkan gaji tinggi, dan hak presiden dalam kenegaraan lainnya. Dewan Juri yang terhormat, keberadaan pasal ini bisa memberikan ancaman terhadap aspirasi-aspirasi rakyat, di mana delik aduan yang ada pada pasal ini bukanlah sebagai solusi untuk menghindari kriminalisasi atas pasal penghinaan, karena pergeseran delik ini hanya sebatas membedakan pada tahap pengaduannya saja, tetapi fakta di lapangan, penegak hukum bisa memberikan tafsir sesuai kondisi yang dihadapinya. Bayangkan jika yang mengadukan adalah seorang presiden yang jelas status politik dan sosialnya, maka rasanya sangat mustahil untuk penegak hukum bisa tetap objektif dalam memberikan tafsir terhadap permasalahan kritik tersebut. Gustav Rajput menuturkan bahwa ada 3 tujuan hukum, yaitu kemanfaatan, kepastian, dan keadilan, di mana berlaku asas prioritas yang pertama, keadilan, setelah itu kebermanfaatan dan kepastian. Berdasarkan Jeremy Bentham, keadilan itu sendiri merupakan kebahagiaan dan manfaat sebesar-besarnya untuk sebanyak mungkin orang. Dewan Juri yang terhormat, pasal ini dirasa tidak memberikan suatu kebermanfaatan maupun keadilan yang jelas. Menurut Lembaga Studi dan Advokasi Nasional atau dapat disingkat LSAM, di masa Orde Baru telah terjadi penyalahgunaan terhadap pasal ini, yaitu memproteksi kepentingan pemerintah yang diwakili oleh presiden dan atau wakil presiden. Pasal ini juga beresiko menimbulkan mundurnya demokrasi. Setelah reformasi, bangsa Indonesia mulai berbenah untuk mewujudkan pemerintahan demokratis yang artinya rakyat ikut terlibat dalam pemerintahan melalui kritik dan sarannya. Jika pasal ini tetap ada, akan menimbulkan ketakutan bagi rakyat Indonesia, di mana ketakutan ini bisa disebabkan karena kriminalisasi terhadap rakyat yang tidak bisa terhindarkan. Ada survei yang dari Litbang Kompas, 41,5% responden khawatir pasal ini bisa membatasi, 28,9% tergantung penghinaan, 22,9% tidak khawatir. Dewan Juri yang terhormat, tak jarang kritik yang dilontarkan justru dibungkam, dibringkus oleh aparat penegak hukum sendiri dan ditafsirkan sebagai penghinaan. Hal ini sejalan dengan pendapat ahli pidana Muzakir. Sulit untuk melihat apakah suatu pernyataan adalah sebuah kritik ataukah sebuah penghinaan. Muzakir menggambarkan bahwa bagaimana rentannya kritik yang seketika dapat berubah menjadi tindak pidana penghinaan. Terkait dengan pandangan penghinaan itu sendiri, sebanyak 21,6% menilai serangan terhadap kehormatan itu dapat berupa hal-hal yang menyangkut pribadi atau keluarga, lalu 16,5% merupakan ujaran kebencian, 11,5% kinerja, 74% menyangkut meme, serta 3% soal sara dan hoaks. Data ini kita dapat dari CNN Indonesia. Dalam data ini bisa ditunjukkan bahwa rentannya adanya salah penafsiran dalam pasal penghinaan presiden ini. Maka kita kembali menegaskan bahwa kita tetap pada posisi kita, yaitu menolak adanya pasal penghinaan mengenai presiden dan atau wakil presiden dalam KUH pidana baru. Droil Nedon Pulis Hue Soit Demande. Hukum memberi tidak lebih dari yang dibutuhkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Juri yang terhormat serta rekan berpikir kami dari Tim Pro. Perkenalkan, saya Putri Dwi Utami sebagai pembicara ketiga akan memperkokoh argumentasi yang telah dijabarkan oleh pembicara 1 dan 2 tim kami. Bahwasanya selaras dengan pendapat pakar hukum tata negara, yaitu Bivitri Susanti menyebutkan, pasal penghinaan terhadap presiden dan atau wakil presiden membuat proses demokrasi tidak dapat berjalan. Hal ini dikarenakan masyarakat akan menjadi takut untuk menyuarakan pendapat kepada pemerintah. Dewan Juri yang terhormat, teori yang dikemukakan Jeremy Bentham yang menyebutkan bahwa demokrasi adalah kontrol populer terhadap urusan publik dan politik berbasis persamaan hak warga negara. Definisi ini menekankan bahwa kontrol populer dan persamaan hak warga negara adalah ciri bekerjanya demokrasi. Persoalan terpenting dari demokrasi adalah menjamin agar publik dapat mengontrol pembuatan keputusan yang menyangkut kepentingan publik, termasuk juga mengontrol para pembuat keputusan. Dalam negara demokratis dapat dipahami bahwa kebebasan individu dalam hal mengontrol pemerintah inilah yang harus senantiasa ditekankan guna membatasi agar kekuasaan negara tidak absolut.
seorang ahli hukum Todung Mulyo Lubis menyebutkan bahwa kebebasan individu yang menjadi hak asasi manusia dipahami sebagai bentuk mewakili tuntutan individual dan kelompok yang dapat digunakan untuk membatasi kekuasaan negara. Apabila terjadi pembatasan dalam menyampaikan pendapat dan berekspresi, maka hal tersebut dapat mengidentifikasikan bahwa suatu negara mengalami kemunduran dalam berdemokrasi. Sehingga sejalan dengan pendapat seorang pakar ilmu hukum yaitu Jacob Elvinus Sahetapi bahwa pasal-pasal mengenai penghinaan presiden dalam era demokrasi tidaklah lagi relevan untuk diberlakukan. Selain itu, Dewan Juri yang terhormat, bahwasanya dalam pasal penghinaan presiden dan atau wakil presiden terdapat ketidakjelasan mengenai batasan apa saja yang dapat dikatakan sebagai penghinaan. Hal ini dikhawatirkan ke depannya dapat dijadikan senjata untuk mengkriminalisasi warga negara dalam berdemokrasi, terutama dalam penyampaian pendapat dan berekspresi. Didukung dengan pendapat ahli tata negara yaitu Zainal Arifin Mohtar yang menyatakan bahwa adanya ketidakjelasan pasal inilah yang dapat mempermudah pengkriminalisasian sehingga menyebabkan masyarakat merasa bahwa negara berbahaya dan tidak aman untuk mengekspresikan pendapat. Dengan demikian, dari substansi pasal KUHP harus dibangun prinsip untuk selalu mengakomodasi kebebasan berpendapat dan berekspresi, alih-alih justru malah mengkriminalisasi warga masyarakat dengan adanya pasal penghinaan presiden dan atau wakil presiden. Perdebatan tanpa solusi hanyalah ilusi. Maka dari itu, Dewan Juri yang terhormat, kami dari tim Abdul Haris Nasution membawakan solusi berupa penghapusan pasal penghinaan presiden dan atau wakil presiden. Apabila penghinaan dialamatkan kepada martabat individu yang menjabat sebagai presiden, hal itu dapat ditindaklanjuti menggunakan pasal penghinaan terhadap individu yang sudah jelas telah diatur dalam pasal 433 KUHP atau lewat mekanisme gugatan perdata. Karena sejatinya memasukkan pasal penghinaan presiden ke dalam KUHP tidaklah tepat karena presiden merupakan institusi, bukan entitas yang memiliki hati dan perasaan. Sebagai suatu jabatan, presiden tidak memiliki fitur moralitas untuk bisa merasa dihina. Lalu, apabila terjadi penghinaan terhadap presiden itu sendiri, dalam konstruksi itu, setiap komentar, sentimen, pujian, bahkan cibiran publik kepada presiden adalah bentuk penilaian atas kinerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Lalu, apabila terjadi penghinaan terhadap presiden itu sendiri, maka kapasitasnya adalah sebagai pribadi, bukan sebagai institusi presiden. Sekian dan terima kasih. Dewan Juri yang terhormat, baik tim pro maupun tim kontra, sejatinya memiliki tujuan yang sama mulia dalam perdebatan kali ini. Kita ingin menciptakan negara Indonesia yang demokratis sehingga ada kontrol antara pemerintah selaku pembuat kebijakan dan masyarakat selaku warga negara yang berhak atas hak konstitusionalnya. Sehingga basis argumentasi kami jelas bahwasanya pasal penghinaan terhadap presiden dan atau wakil presiden ini akan membatasi kebebasan berpendapat dan berekspresi sehingga dapat memperburuk iklim demokrasi Indonesia serta mengingkari ciri negara hukum yang menjunjung tinggi persamaan hak setiap individu sebagaimana telah dibuktikan oleh pembicara kedua dan ketiga kami. Selain itu, Dewan Juri yang terhormat, sejatinya kami tidak melihat adanya urgensi pasal ini untuk diatur di dalam KUHP baru sebab KUHP sendiri telah memuat pasal penghinaan terhadap orang pribadi. Ini kami maksudkan bahwa sebagai suatu jabatan, presiden tidak memiliki fitur moralitas untuk bisa merasa dihina. Dalam konstruksi itu, setiap komentar, sentimen, pujian, cibiran publik baik dalam bentuk tulisan, gambar, atau apapun kepada presiden dan atau wakil presiden adalah bentuk penilaian atas kinerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Lalu, apabila terjadi penghinaan terhadap presiden
itu sendiri kapasitasnya adalah sebagai pribadi, bukan sebagai institusi presiden. Apabila penghinaan dialamatkan kepada martabat individu yang menjabat sebagai presiden, hal itu dapat ditindaklanjuti menggunakan pasal penghinaan terhadap individu yang telah diatur dalam pasal 433 KUHP baru. Dengan demikian, sekali lagi kami dengan mantap menolak pasal penghinaan terhadap presiden dan atau wakil presiden dalam KUHP baru. Sekian dan terima kasih.